Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Bapak Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah pengajian Ramadan masih amanah rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmatnya, taufik hidayah inayah dan juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terbukti salah satunya kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah, masih dipertemukan oleh Allah dan Ramadan yang mana mungkin ada di antara saudara kita, ada di antara tetangga, bahkan keluarga kita yang sudah mendahului kita, sudah dipanggil Allah sebelum bisa bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, di setiap pengajian ini, di setiap ceramah kultum khutbah, biasanya ini sebagai mukadimah penceramah ini mengajak untuk syukur atas limpahan rahmatnya, mau hidayahnya dan sebagainya. Nah, kira-kira itu pun baru gede rahmat kuwi apa, hidayah taufik kuwi apa. Ojo-ojo ketika ada penceramah orang sebenarnya kita bersyukur pada Allah. Dalam pertama, gimana jadi ini apa toh? Rahmat itu apa? Bukan tak rahmat ini, rahmat. Ini cerita betul. Rahmat itu kalau itu tidak makna. Rahmat itu bisa sebagai ampunan Allah. Jadi kita ini orang mencuri dosa betul. Dosa. Orang melakukan berdosa, orang bertengkar berdosa, orang sedang ghibah berdosa. Kalau misalnya orang tersebut minta ampun kepada Allah, kira-kira tidak boleh betul. Orang berdosa, orang melakukan dia berdosa. Ketika dia bertobat minta ampun kepada Allah, kira-kira dia boleh betul. Jadi kalau ada orang bertobat, padahal dia punya dosa mencuri, mungkin dia punya dosa suka berbohong, suka berselisih, suka melakukan Tuhan, dia bertobat, tobatnya gitu karena dia tobat nasuhan, bukan tobat apa bakar panas dan lombok buka ini sih apa boleh kalau apa nanya 9 bulan melahirkan ya Allah siapa karena saudarakan nanti boleh apa anak itu ketika dia bertobat, dia datang ke rumah Allah, dia datang ke masjid, masuk masjid dengan kaki ya udah banget kita ikuti kan belum bertaruh dari mana dulu masuk dengan kaki kanan dulu terus berdoa apa bu? Masuk masjid dulu Allahumma wabah apa itu pembuat ini dulu doa Allah bukan itu rahmatmu. Ketika seseorang yang berdosa dia benar-benar bertobat pada Allah, dia datang ke masjid, dia angkat kakinya ke masjid, masuk masjid dengan kaki kanan sembari berdoa, dijawab oleh Allah dalam Quran surat An-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata-kata wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melampaui batas di sini dalam arti mendolimi diri sendiri bisa, omnya dosa yang bisa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita Allah yang biru turubah jami
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Tapi apa? Tobatan nasuhan, itu bisa wes. Orang dijalani ini. Lah kira kok mas? Itu coba. Yang pertama, nanti rahmat itu sebagai ampunan. Kemudian yang kedua, rahmat itu bisa berarti solusi dalam setiap masalah. Kita ini, semua ini pasti punya masalah. Gak ada yang punya masalah. Dan ini sudah dinas. Semua orang itu punya masalah, punya cobaan, punya ujian. Gak ada yang tidak. Walaupun aku bisa mengalami dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan kau bilang aku bisa, kamu bisa, tapi kalau jadi dengan saya nanti ini zaman orang ini sudah satu film kok ambil lagi rugi ini lebih khawatir ojo aku mungkin ada keluarga atau ada yang masuk rumah sakit masuk ICU khawatir aku curi kelaparan dicoba dari kelaparan. Kalau mungkin kita zaman sekarang ini mungkin gitu ya, nggak ada yang kelaparan. Kalau di Pondok ini ada yang kelaparan dengan sampai kamu berdosa dengan cek almarhum. Kalau ada tanggapan dengan sing kok kelaparan, kita semua berdosa. Itu perasaan ya, apa? Lawan sholatnya ini. Tapi pada zaman dulu, zaman bangga ini kan, bangga ini pulau, zaman penjajah Belanda. Nah, kelaparan ini mereka rasakan. Di zaman Belanda, nanti yang ngomong makan sebuah kartul dan macam-macam. Mereka rasa kelaparan. Wajib. Berhasil awal kekurangan apa harta. Mungkin tahun kemarin jangan lagi rame, tahun saat ini lebih sama kekurangan. Ada yang belum bisa bayar SPP, bayar SPP, kekurangan. Walaupun sih, jika ada yang kehilangan sanak saudara atau bahkan dia sendiri, dan di akhir surat, di akhir ayat, berbasir sendiri dan berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Sabar ini di ayat berikutnya ayat 155 Allah. Alhamdulillah tidak sebuah musibah, dinaik lagi bagian musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, misalkan innalillahi wa inna ini bukan sebatas ucapan jadi ini sebenarnya makna. Tidak serta-merta banyak ucapan. Jadi kayak ketika imam menyampaikan sebelum memulai salat jamaah sopo sepaku jamaah akan dulu sampai nambah atau padahal resi maju, resi mundur, resi rendah. Nanti nggak tahu maksudnya. Penting rasa tentang bersama nambah. Nanti urus dong. Ya kira-kira beliau imam rasa ngomong terus saya masuk bagaimana? Jadi bukan hanya kalimat innalillahinya saja, tapi dia punya makna. Makna yang sabar tadi. Ketika menyadari bahwa aku ini dari sopo, boleh sopo, aku balik dari sopo. Ketika dipanggil oleh Allah, bos dulu ribu, cinta sopo kawan. Tidak hanya dapat innalillahinya, tapi prakteknya. Ayat berikutnya, mereka alaihim salawatu rabbihim warahmatullah. Rahmatnya di sini. Karena yang dapat berkah yang sama dari rahmat dari Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, apa? Keberkahan ar-Rahman, pemberian tak terbatas. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pemberian tak terbatas bagi kita semuanya. Semua makhluk termasuk manusia baik muslim dan muslim ini adalah Ar-Rahman yang maka Ar-Rahim khusus juga ya. Ini baru Ar-Rahman. Karena kita bersyukur sebenarnya tapi hidayah, asal hidayah. Nomor hidayah. Kalau hidayah kan hidayah. Ada apa cerita malah kita tahu ini? Kalau hidayah kan ada cerita apa hidayah? Petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya pada nilai kebaikan dan kemuliaan. Jadi ini baru petunjuk ya, hanya sebatas petunjuk. Panjenengan pernah kamu berek
derek, pun, naik apa? Oke, pernah kesana sendiri? Belum lagi derek. Dengan mau ke Monas, kira-kira jadwal kita sih adalah apa? Tidak Google Map. Zaman sekarang Google Map. Di Google Map ada petunjuknya. Kalau nggak di Google Map, dengan nanti jalur arah Solo, kiri, Maju nanti pertigaan, ke Surabaya, ke Jakarta, ambil Jakarta, terus nanti ke Semarang, Jakarta lagi. Ini petunjuk. Kalau kalian ikuti petunjuk itu, pasti benar. Itu hidayah. Tapi hanya sebatas petunjuk. Dan ini punya dua sifat. Petunjuk, hidayah, hudan. Ini punya dua sifat. Petunjuk umum bagi seluruh hamba, seluruh manusia. Jadi termasuk Quran ini diturunkan oleh Allah ini bukan hanya petunjuk pada kita, enggak. Tapi petunjuk pada semua manusia. Sah Ramadan lagi. Ujilah dengan Quran, hudan linnas. Bukan hudan lagi. Hudan linnas semua manusia. Orang non muslim pun, non muslim pun, kalaupun dia mau baca Al-Quran yang ada artinya, kan banyak pemerintah dia apalkan, tahu artinya. Nah, petunjuk ini kembali kepada dia. Dia mau terima atau enggak? Petunjuk ini betul. Kalau dia mau ikuti betul. Cuma dia mau ikut atau enggak? Ada dia. Jadi budalitas semua manusia, semua siapa saja yang mau pelajari Al-Quran, itulah petunjuk yang benar. Kalau dia ikuti. Jadi pentingnya apa? Kalau Nabi dulu pernah berpesan, kalau kamu tidak mau tersesat, maka berpegang pada Quran dan hadis. Tapi bukan hanya bacaannya ya. Kalau saya menyampaikan, bukan hanya bacaannya. Betul, kita baca Al-Quran pahalanya banyak. Tapi berjauh sekali-kali yang dibuka artinya. Syukur-syukur ada baca khusus tafsir. Jangan sampai apa? Qurannya hafal, Quran hafal. Nama Qomru hafal. Ini artinya. Jadi apa? Minuman keras, berjudi, apa ngadu nasib, itu dosa. Ini lakoni, padahal nggak tahu arti ini. Jadi Quran hadis ini dengan pegangan ini bukan hanya bacaannya, betul bacanya zaman banyak. Tapi kalau bacanya nggak tahu artinya, ya benar nggak jadi pegangan. Kalau ada kajian tafsir Quran, ada ustaz namanya yang bimbing yang menyampaikan tafsirnya. Yang pertama kata umum. Yang kedua adalah khusus bagi orang-orang Islam khusus kita. Dan kita mulai bagi budalil mutlaki. Baru ini yang mutlaki. Tadi budalil mas sekarang mutlaki. Tapi ada syaratnya. Apa? Jadi kayak Nabi wajib sholat harus beriman pada yang oke, berikan sholat. Beda dengan taufik. Nah, hidayah, rahmat taufik hidayah, rahmat pun hidayah pun taufik apa? Taufik itu, tadi kalau hidayah ini sebatas petunjuk. Kalau taufik itu lebih langsung diantarkan. Padahal sudah sampai daerah Monas tadi, sudah mengikuti hidayah tadi, sudah belok kanan belok kiri, sudah sampai dengan Monas. Wes bingung, tahu den. Nah, dengan takut tukang ojek. Kak, ngapunten menangnya jeneng Monas. Ada putih ini. Putih Monas mungkin kok pulau terpik. Nah, niku lah namanya taufik. Syukur-syukur malah saya ojek terus sebagai Pak Taufik. Jadi kalau hidayah itu sebatas petunjuk, dengan ikuti betul, ya ikuti ya wes masih tersasar. Tapi kalau taufik itu langsung diterki dan pasti nggak tersasar. Kalau saya katakan masih menggunakan jalan taufik, rahmat, taufik, hidayah. Dan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita ini dikit karena tahu berapa jauh ini. Yang nikmat apa bukan nikmat? Nikmat ya, nikmat. Jadi nikmat itu semua segala pemberian Allah yang berupa kebahagiaan, kesenangan,
baik yang bersifat material maupun imaterial. Imaterial itu loh, dengan kita bernafas ini nikmat. Kita ketahukan ini nikmat. Jadi apa sehat ini nikmat. Jadi boleh semua yang imaterial itu nikmat. Kemudian kalau material itu lebih ke rezeki. Tapi jangan salah, rezeki itu bukan hanya uang. Perlu digarisbawahi. Rezeki nggak harus uang. Jadi dilokat dengan itu kiriman sarung betul-betul ada rezeki. Tinggal dikirim takjil itu rezeki. Jadi rezeki bukan hanya uang. Dan perlu dicatat bahwa setiap makhluk yang bernyawa ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau pada sampai sudah kalau Pak Arif kaya rezekinya semene. Misalnya saya rupiahkan saja. Pak Arif kaya rezekinya 10 triliun. Mari saya ini amin. Umpamanya Pak Arif kaya rezekinya 10 triliun. Ketika sudah sampai 10 triliun, saya sudah menikmati 10 triliun. Senilai 10 triliun berarti ajal saya ketika sudah penuh, sudah menikmati seluruh rezekinya, maka dia akan diambil oleh Allah. Nah, jadi kita dengan hari ini ya, malam ini mungkin dengan saya kaget 1 juta Rio ya. Lagi yang umpama itu saya kata tahu umpama nomor sidik. Jadi kan kadang atau 100 juta lebih dengan belanjakan dengan nikmati 100.000. Terus sedo berarti 99 juta lebih itu bukan rezeki ini juga karena Anda belum menikmati. Bisa jadi rezekinya anak cucu bukan itu kan. Jadi rezeki itu adalah yang kita nikmati. Ada cerita dulu, saya lupa ini sumbernya dari mana. Ketika ada seorang anak kecil, dia SD, dia sekolah di SD, pulang menunggu jemputan belum datang. Di SD ketika SD, depannya jalan ke untuk ramai teriki. Sebelahnya ada penjual es krim, bakso, jet, tiktok, macam-macam. Nah, anak kecil ini kepengen karena belum ada yang jemput, dia nyebrang sendiri. Tengok kanan kiri, nggak ada motor, nggak ada mobil, dia nyebrang. Sampai di sana dia beli es krim. Sudah beli es krim, saking senengnya kasih bocah SD, duduk nih kok. Saking senengnya dia kembali lagi ke sekolah tanpa melihat kanan kiri. Padahal ada 3 mobil yang kencang-kencang. Yang pertama bisa menghindar, yang kedua kaget juga bisa menghindar, yang ketiga nggak lihat. Akhirnya nyenggol. Yang disenggol mobil Banten itu. Nah, tapi kok udah dia hanya terjatuh, es krimnya juga ciblok. Dan apa dia selamat? Nah, dia ambil es krim lagi, jatuh, diambil. Pas bungkuk tadi ada sepeda motor yang lewat, nggak kencang, pelan. Tapi karena nggak kelihatan, karena dia kecil masih bungkuk, tiba-tiba dia berdiri, akhirnya ketabrak. Tapi sebelumnya, bagi ikut ini mau, seneng akhirnya dibilang. Berarti kalau ketabrak, orang tertik, kalau sedo. Rezeki dia adalah 1 jatah es krim tadi. Bagaimana orang bilang es krim? Siapa saya ngerti? Kita nggak tahu. Rezeki kita itu berapa nggak tahu, apa saja nggak tahu. Jadi, ampun iri dengan rezeki orang lain. Kayak Sugiyatura pun iri. Karena kita itu sudah dinas oleh Allah bahwa kita ini sebagian dari kita ini akan dilebihkan rezekinya dengan bagian yang lain. Podo-podo dodolan pasar lembu, podo-podo ngedep sayuran ya podo, jengjer regane ya podo.
belum tentu kayune podo. Karena rezeki ada yang ngatur dan sudah ditetapkan. Nah, jangan pilih rezeki bondo oke ini apa dikira penak betul penak buktinya nggak betul dengan bondo oke nih perlu diingat semakin banyak harta kita berarti pertanggung jawabannya sudah semakin berat. Jadi ini bondo lagi bondo yang luas atau yang ayu lebat itu kok lurus sisi lebu belanja sisi lebu belok tok sing belanja mesti nek ora didek ditok iki tadi lho sing ra belanja ya enggak ada sebetulnya belok tok kamu kok nah rezeki itu sing sedikit kalau qadarullah panjenengan diberi rezeki Allah yang sedikit bisa diberi karena itulah kemudian panjenengan besok di akhirat kisahnya enteng tapi ya di rezeki oke yo untuk sesuai makanya hati-hati dalam menggunakan rezeki ini baru tadi apa sebenarnya Bima sekarang gada ini ngaji yang Ramadan yo sidik-sidik di sini masalah Ramadan Bapak Ibu Allah suatu ketika Rasulullah ini sedang memberikan tausiah jadi pada zaman dahulu ini setiap sholat itu ada tausiah jenis kultur ketika Rasulullah naik ke mimbar pada zaman Rasul dulu ada tiga terus Rasulullah berarti itu sah ya. ketika Rasulullah ini menginjakkan kakinya beliau ini berdoa doanya adalah Rohimah Rasulullah liman ahloka Ramadana walan yuktalah Rohimah Rasulullah tercorenglah ternudahlah oleh tercorenglah seorang muslim itu terhinalah apa liman ahloka Ramadana bagi seseorang yang telah mampu mendapati telah diberi umur panjang Allah sehingga bertemu dengan Ramadan hadir ada di bulan Ramadan walau yuk Allah namun ia tak mampu memanfaatkan keistimewaan Ramadan tidak mampu menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga dia tidak diampuni dosa-dosanya selama Ramadan dan doa ini diamini oleh malaikat. Jadi sedang Rasulullah berdoa, malaikat seketika mengaminkan. Nah, di atas ini ditempatkan oleh para ulama, baik ulama hadis maupun ulama fikih, ini sebagai hadis pengingat. Hadis pengingat yang bukan hanya mengingatkan, tapi juga sebagai isyarat keras. Penyesalan yang bernada kecaman ketika seseorang kok hadir di bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Iman. Padahal jadi kira-kira Ramadan itu senang bertemu. Name. Tapi kalau kamu agar apa? Dilepas posoy. Kita ada di sini oke. Ada itu. Ada di belok mau ada. Itu dari itu cerita. Dilepas posoy, iso apa? Nanti bukan belok tapi sama. Jadi penyesalan ketika bisa hadir di Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian apa saja keistimewaan Ramadan sehingga kita ini diminta untuk menampilkan keimanan kita, bahkan mempertaruhkan keimanan kita untuk mengisi bulan Ramadan. Sehingga pada ayat puasa dibukanya tidak mampu tiba manusia. Di antara makna dalam setiap perintah Al-Quran maupun larangan ataupun informasi yang di dalamnya ada kalimat iman, dulu pernah saya sampaikan, dulu banget. Ada kalimat iman di depannya, maka ibadah itu sekaligus sebagai tolak ukur, sebagai penentu tingkat keimanan pemiliknya. Misalnya, sholat
dibuka dengan kalimat iman. Alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Salat dibuka dengan kata iman. Bahkan salat ini dikatakan dengan kalimat iman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Itu juga bahwa orang-orang yang semangat menjalankan, menunaikan, mendirikan sholat ini memberikan kesan bahwa imannya sedang kuat. Wong sing sregep sholat berarti imannya baru kuat. Tapi sebaliknya, kalau lagi malas-malasan, ya berarti imannya lebih tipis. Dan ini berlaku juga untuk puasa. Karena puasa dibuka dengan kalimat iman juga. Ya, tidak amalu kutiba alaikum khususnya. Dibuka dengan iman, baru dijelaskan ketentuannya. Dalam pengertian yang sama, Allah ini perintahkan kepada kita untuk memberikan keinginan kita melalui berbulan puasa. Kalau kita puasanya betul-betul semangat belajar puasa, semangat mengisi bulan Ramadan, berarti iman kita dan kuat. Tapi kalau sebaliknya, puasa yo kadang, kayak lima kali ini, siap-siap dari puasa ini, dari puasa ini, dari alangan kota, tawaran berkembang. Untuk kita harus itu, dia mulai berbaik. Yang alasannya berjalan, dia dengan berjalan. Ini itu kalau berarti iman mereka mungkin baru dapat atau belum dapat tadi yang namanya hidayah. Karena hidayah ini tidak enggak bisa. Jadi puasa Ramadan ini sekaligus mempertaruhkan keimanan kita. Coba jadikan puasanya tenang, isinya yo tenang berarti iman panjenengan insya Allah baik bagus. Ini satu lagi. Yang lagi, kita ada kode begini dari itu cukup. Pusat dulu ini kan, enggak. Kalau itu lihat, enggak itu, apa? Ulang-ulang. Nah, kan itu, mantan itu, saya ingin apa? Saya lagi selama mantan, kok sampai tidur terus bubar, karena sekarang kabar pedas. Oke, karena itu sekarang. Coba kita untuk bahasan kalau mereka di kawasan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.